lagi di So Asik seputar obrolan kampus asik. Aduh. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial lagi kayak martabak. Ini salah satu cewek manis, imut dan juga menggemaskan kemasan mini sasen. Aduh, batuk dulu ya. Ini adalah duta baca Kuningan, mahasiswi Universitas Kuningan juga, jurusan manajemen. Tapi saya tidak mau memperkenalkannya lebih dalam, biarkan orangnya yang memperkenalkan diri. Ini dia, kita sambut Nova. Oke, Nova. Selamat siang Nova. Siang juga Kak Saci. Oke, boleh memperkenalkan diri dulu Nova. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelum perkenalkan, nama aku Nova Nur Hijriani. Aku mahasiswi program studi manajemen semester 6 gitu. Seangkatan kita ya. Iya. Tapi boleh kan panggil Kak biar lebih enak aku. Iya, siap Kak. Panggilnya kakak semua nih. Boleh, baik Kak Nova ya. Aduh, nama yang tidak asing. Nova, kok bisa sih jadi duta baca? Aku ikut duta baca tuh awalnya nggak tahu duta baca Kuningan tuh ada di Kuningan sebelumnya karena aku kurang update gitu. Tapi waktu itu aku inisiatif cari duta apa aja sih yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, setelah itu aku nemu di akunnya Duta Baca Kabupaten Kuningan official. Nah, di situ kebetulan Duta Baca Kabupaten Kuningan itu lagi coming soon untuk pemilihan apresiasi Duta Baca 2023. Nah, dari situ aku tertarik untuk ikut gitu. Singkatnya seperti itu. Berarti sekarang menjabat jadi pengurus juga di Duta Baca. Ya, kebetulan aku jadi bendahara umum. Oh, jadi bendahara umum. Sebelum lanjut, itu bantal nggak dipakai? Nggak usah. Oh ya udah, sini buat. Boleh, aku pakai aja. Udah gua ngambil dulu deh. Mana sih? Sorry. Nggak apa-apa. Kak Nova harus ada kaknya teman-teman. Setahu Kak Nova, sebelum masuk ke Duta Baca itu apa tuh? Sebelum masuk tuh dan setelah aku lihat di Instagram ya tentunya gitu. Duta Baca Kabupaten Kuningan itu ternyata sebuah pioner atau orang yang mewakili Kabupaten Kuningan untuk menggerakkan masyarakatnya untuk minat baca di Kabupaten Kuningan. Jadi untuk biar masyarakat di Kabupaten Kuningan ini tertarik akan atau cinta akan buku gitu. Supaya pada baca gitu. Iya. Itu ya. Kalau pengen jadi duta baca gimana tuh? Misalkan gue pengen jadi duta baca, step-stepnya gimana? Boleh dong. Untuk stepnya itu yang pertama itu ada tahap pendaftaran. Ada tahap pendaftaran itu dimulai dari tahap pemberkasan, di mana kita itu harus mengumpulkan beberapa persyaratan tertulis dan juga ada resensi buku waktu itu. Nah, di situ kebetulan aku waktu itu lagi hektik-hektiknya UTS, jadi aku waktu itu daftarnya itu di hari terakhir pendaftaran gitu. Hari terakhir, tapi alhamdulillah masih sempat dan alhamdulillah juga lolos tahap pemberkasan. Setelah itu dilanjut pengumuman tahap pemberkasan, lalu ada pembekalan dan juga technical meeting dari kakak-kakak panitia. Nah, di situ juga kita disampaikan apa saja sih yang kita butuhkan sebagai peserta di ajang pemilihan tersebut dan juga diberikan beberapa challenge. Salah satu challenge-nya itu waktu itu ada bikin video untuk berkaitan dengan minat baca masyarakat, terus juga minat baca di keluarga, dan challenge foto sesuai dengan ketentuan yang udah ditentukan oleh panitianya. Gitu. Dan kamu dapat foto yang? Waktu itu aku dapatnya silat kebetulan, jadi aku foto pakai baju silat dan gerakannya pun harus silat gitu. Gerakannya harus silat? Ya. Boleh dicontohin nggak gerakan silatnya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kita tidak dapat nih gerakan dari Kak Nova silat. Ketawa dia, ketawa ya Kak Nova ketawa. Aduh, lucu ya ketawanya ya. Kemasan saset nih teman-teman. Oke. Lanjut ke Bapak ya. Oke, lanjut. Kak Nova ini duta baca tahun? Aku tahun 2023 kategori cendekia. Ya. Tahun 2023. Sekarang tahun 2025. Udah 2 tahun tuh ya menjabat di duta baca. Kalau Kak Nova sendiri selama 2 tahun ini, kegiatan apa atau program apa yang menurut Kak Nova, wah ini teringat banget sih?
Untuk kegiatan yang paling kita sering lakukan itu bersama rekan-rekan itu, yang pertama itu Duta Baca Goes to School, di mana kita datang ke sekolah SMP maupun SMA. Kita mengenalkan apa itu 6 dasar literasi gitu, dan juga untuk meningkatkan minat baca di sekolah tersebut gitu. Dan hal apa saja yang harus sekolah siapkan untuk peningkatan minat baca di sekolah tersebut. Berarti Duta Baca datang ke sekolah, terus ngasih sharing edukasi untuk membaca. Intinya betul. itu. Oke. Dan itu membekas buat Kak Nova. Karena mungkin ya. Karena apa? Karena itu kita datangnya kan ke beberapa sekolah, jadi kita tahu lah bisa mengukur daerah mana nih yang sekiranya minat bacanya bagus dan daerah mana yang minat bacanya perlu ditingkatkan gitu. Iya. Waktu main ke sekolah-sekolah ada yang manggil, "Iya, Kak Nova" gitu. Ada nggak? Nggak. Oh, nggak. Oh. Kirain ada. Soalnya saya gitu kalau sekolah, main ke sekolah pasti gitu. Weh, Kak Cacing, minta foto gitu kalau saya. Karena Kak Cacing terlalu populer gitu. Au. Lanjut aja ya kita ngobrol ya. Lanjut. Iya, jangan populer lah, malu saya. Tapi semenjak main ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, keluarga-keluarga, menurut Kak Nova, kondisi di Kuningan ini masyarakatnya gimana untuk membaca? Kalau misalkan untuk minat baca di masyarakat Kuningan itu cukup meningkat dari tahun ke tahunnya, karena edukasi juga dari teman-teman Duta Baca, juga program dari Dinas Perpustakaan, di mana Dinas Perpustakaan juga ada program yang namanya itu perpustakaan keliling. Nah, itu biasanya itu di CFD ada di pinggir Syarul Islam, dan juga perpustakaan keliling juga suka bekerja sama dengan sekolah-sekolah gitu. Jadi mereka datang dengan mobilnya dan berpuluh-puluh buku. Jadi teman-teman di situ bisa pilih buku apa aja yang teman-teman sukai dulu gitu. Itu bacanya gratis tuh? Gratis. Siapapun boleh baca? Boleh baca. Tinggal datang ke lokasinya, bilang saya mau baca buku ini, dan boleh gratis? Boleh. Dan di situ ada daftar hadirnya aja, kalau ngisi daftar hadir untuk arsip di perpustakaan juga. Oke. Dapat door prize nggak? Kalau ada door prize-nya saya mau. Kalau misalkan untuk door prize biasanya itu kita ketika berkunjung dari Duta Baca, nah itu ada beberapa door prize yang kita berikan kepada teman-teman atau siswa-siswi gitu. Misalkan mereka dikasih sama kita waktu 10 menit untuk membaca. Nah, setelah itu kita review nih siapa yang berani membaca, menceritakan apa yang tadi mereka baca gitu. Nah, dari situ kita kan tahu dan bisa mengukur sejauh mana teman-teman itu bukan hanya membaca tetapi memahami isi bacaan tersebut. I see. Ada buku nggak? Saya pengen baca nih, langsung diuji. Dapat door prize tapi ya. Sekarang tidak bawa. Oh, sekarang nggak bawa. Nggak usah Bang Adit, nggak usah. Nggak bawa door prize. Saya kan pengennya door prize-nya. Next deh. Next ya. Oke. Tantangan yang menurut Kak Nova paling berat apa selama jadi Duta Baca? Tantangan yang paling berat itu terutama di SDM kami. Karena kenapa? Bukan jelek, tapi karena kita berjauhan jaraknya gitu. Kadang sulit untuk kita menyesuaikan kita bakal ngadain program kerja ini di bulan kapan ya gitu. Jadi kita harus menyesuaikan teman-teman yang lain juga gitu. Pada LDR ya. Iya, pada LDR. Yang deket aja bisa putus. Apalagi yang LDR. Kisah cinta siapa sih? Kenapa? Relate ya? Wah, relate kawan. Hey, relate nih. Kenapa? Ketawa aja nggak apa-apa. Lepaskan Kak Nova, lepaskan. Enggak ya, oke, lanjut. Aduh, maaf ya Kak Nova ya. It's okay, santai aja kan. It's okay, ya. Berarti tantangan terberatnya itu karena teman-temannya pada LDR. Iya gitu. Pada LDR, maksudnya pada berjauh-jauhan. Emang pada kemana tuh teman-teman? Kebetulan yang di angkatan aku tuh yang ikut di paguyuban bukan hanya domisili emang Kuningan, cuma mereka kampusnya di luar Kuningan gitu. Kuliahnya jadinya. di luar Kuningan, mungkin di Bandung, Jakarta, diperlukan orang lain. Enggak. Oh enggak. Beda konsep itu. Beda konsep itu. Oh beda konsep ya. Oke. Udah jangan ke situ arahnya teman-teman. Lanjut aja ya.
Kalau dari Kak Nova nih, menurut Kak Nova strategi apa untuk menarik masyarakat atau siswa-siswa minat bacanya tingkatkan? Sebenarnya kalau misalkan untuk minat baca itu bukan karena menyukai, tapi karena membiasakan. Karena kalau misalkan kita menyukai suatu hal, pasti kita akan nemu titik jenuhnya nih. Kan? Berbeda kalau misalkan teman-teman itu membiasakan. Ketika teman-teman sudah biasa baca buku, tapi hari itu teman-teman nggak baca buku, pasti ada yang hilang gitu. Atau nggak tahu kayak part apa ya yang selanjutnya. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu bacanya itu novel, kayak kan novel itu kalau misalkan baca setengah, kayak endingnya nggak tahu ini sad ending atau happy ending gitu kan. Jadinya kita itu harus berangkat dari membiasakan terlebih dahulu, tapi membiasakan juga bisa dibarengi dengan menyukai. Contohnya seperti aku cocoknya bacanya di novel, aku cocoknya bacanya di komik. Nah, jadi kegiatan seperti itu dan pembiasaan seperti itu yang bisa teman-teman ambil untuk mencintai sebuah buku. Untuk mencintai biasakan terlebih dahulu, jangan langsung menyukai, ya kan gitu kan? Betul. Buku, ya kan? Ke situ terus arahnya Cacing, kenapa ya? Sedang jatuh cinta sepertinya Cacing hari ini. Aduh, sama siapa ya? Aduh, ada minum nggak sih? Cindi nggak ada ya? Aduh, oke. Ada pesan-pesan nggak buat adik-adik? Siapa tahu saya pengen baca cuma malu nggak ada temennya. Saya pengen jadi duta baca tapi nggak ngerti caranya. Boleh dong Kak Nova ngasih wejangan untuk teman-teman yang di sana? Mungkin pesannya itu, selagi itu baik dan selagi itu positif bukunya, boleh teman-teman ambil apapun itu genrenya gitu. Dan juga pastinya selain baca WhatsApp ya, kebiasaan itu, jadi kebiasaan entah itu dari buku digital maupun itu dari buku fisiknya. Sekarang banyak kok aplikasi yang digunakan seperti Gramedia, terus seperti Wattpad. Teman-teman boleh sesuaikan dengan jenis yang teman-teman sukai gitu. Terus untuk kesannya itu, bagi teman-teman yang ingin mengikuti duta baca tentunya gitu, apalagi mahasiswa ya yang masih berstatus kupu-kupu gitu, yang tidak memiliki kesibukan lain misalkan part time ataupun yang lainnya, cobalah ekspor gitu ke dunia-dunia lain gitu, maksudnya ke kegiatan yang lainnya, karena itu seru sih menurut aku, itu seru banget, kenal dengan beberapa orang, banyak orang dan juga lingkungan lainnya gitu. Contohnya seperti Kak Cacing kan? Kok saya? Tiba-tiba saya apa nih? Hah? Iya. Ada lagi? Udah itu aja mungkin. Udah itu aja ya. Ini saya menebalkan aja teman-teman. Kalau kalian pengen mencintai buku, biasakan dulu, lalu menyukainya. Atau dua-duanya juga bisa beriringan, tapi utamanya adalah membiasakannya terlebih dahulu. Udahlah teman-teman, gitu aja. Sepertinya saya sedang jatuh cinta ini, jadi saya tidak mau panjang lebar. Terima kasih Teh Nova sudah mau di sini. Juga, nanti sebelum closing kita jargon dulu Uniku jaya. Tapi sebelum itu teman-teman, saya ingin ingatkan kepada kalian semua, kalau Uniku bentar lagi mau PMB ini, nanti Teh Novanya hilang. Buruan, kalau pengen datang daftar, ayo nanti ketemu Teh Nova dan juga ketemu ini nih, ya kan? Udah itu aja. Kita jargon ya Teh Nova ya. Boleh. Sorry Kak Nova ya. Kita lihatnya ke kamera itu. Boleh. Ya, kita satu tujuan ya. Ada. Satu tujuan. Ya, Uniku Jaya, Uniku Jaya, Uniku Jaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Teh Nova.